Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Isidorus Patirmoyo. Saya mahasiswa Unika Santu Palu Suruteng, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kembali lagi bersama kami di program podcast Bedah Kasus. Di samping saya ada narasumber kita dari Manggarai Timur. Halo teman-teman, selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Jimmy Ardus Tahar. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santu Palu Suruteng. Saya berasal dari Helung, Desa Arus, Kecamatan Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik Kak, kabar saya puji Tuhan baik. Kalau Kakak gimana kabarnya sekarang? Baik juga, Kak. Oke, Kakak, bagaimana perjalanan Kakak menuju ke Kota Ruteng? Baik, perjalanan saya dari rumah saya yaitu dari Manggarai Timur menuju ke Ruteng hari ini puji Tuhan berjalan dengan lancar walaupun cuaca tidak mendukung karena wilayah untuk Manggarai Raya hari ini diguyuri hujan yang tidak pernah berhenti dari pagi sampai sekarang. Kemudian walaupun hujan begitu lebat, tapi semangat saya untuk datang ke studionya Kakak hari ini tidak pernah pudar. Karena sesuai dengan kesepakatan tadi untuk jam yang sudah ditentukan untuk melakukan podcast di studio Kakak, makanya saya tetap semangat dan selalu semangat untuk datang ke studionya Kakak hari ini. Kalau kabarnya Kakak selama Kota Ruteng diguyur hujan gimana Kakak? Atau gimana tanggapan Kakak tentang hujan yang begitu datang tidak pernah berhenti di Kota Ruteng ini? Tanggapan saya mengenai cuaca di Kota Ruteng, ya Biasa saja. Ya. biasa-biasa saja. Oke Kakak, sebelum kita lanjut kita minum. Oke Kakak. Minum buat Yo, selamat minum. menikmati cuaca Kota Ruteng. Wah, enak sekali ini kopi ini. Pasti kopinya orang Solo ini, kopi Iya, Solo iya. ini. Kopi Tuk Manggarai. Enak. Asli guys. Oke Kakak, sebelum kita lanjut, bagaimana tanggapan Kakak berkaitan dengan pendidikan moral Pancasila di sekolah? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari coach yang begitu ganteng dan pertanyaannya sangat memukau hati saya karena beredar banyak kasus yang berada di sekolah terkhusus di wilayah Manggarai Timur. Baik, untuk tanggapan saya berkaitan dengan pendidikan moral Pancasila itu mesti ada evaluasi. Kenapa mesti ada evaluasi? Karena pendidikan karakter di lingkungan sekolah itu memegang peran penting dalam pembentukan generasi muda yang bermoral dan berintegritas. Kemudian teman-teman, pendidikan karakter tidak hanya menjadi formalitas dalam kurikulum. Tentu juga harus benar-benar ditata dengan baik sehingga pembelajaran dirancang untuk mampu mencetak atau membentuk individu yang bermoral dan bermartabat. Kemudian, pendidikan moral Pancasila itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dan membentuk perilaku yang positif serta mengembangkan kemampuan karya sesama individu maupun sesama kelompok. Mungkin itu untuk pertanyaan pertamanya Kakak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk sesi berikut. Bagaimana cara untuk menerapkan pendidikan moral Pancasila yang baik di sekolah Kakak? Baik, menurut pengalaman yang saya temu atau menurut pengalaman yang saya lihat beberapa tahun akhir-akhir ini, cara untuk menerapkan pendidikan Pancasila di sekolah itu dengan baik, yang pertama itu adanya peran guru sebagai teladan. Kemudian yang kedua, kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Kemudian membangun kolaborasi yang kokoh. Kemudian
pendidikan karakter itu harus ada dan bukan tidak mungkin itu harus ada di sekolah. Kemudian saya akan bedakan satu persatu tentang cara untuk menerapkan pendidikan moral Pancasila di sekolah. Yang pertama, pentingnya pendidikan karakter, yaitu tentu kita sudah ketahui bahwa pendidikan karakter itu bertujuan untuk membentuk individu dan mampu membedakan antara perilaku yang baik dan buruk sehingga mereka bertindak dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di lingkungan sekolah, pendidikan karakter itu harus dirancang secara akademis maupun sosial. Kemudian yang kedua, peran guru sebagai teladan. Nah, peran guru sebagai teladan di sini yaitu guru memiliki peran yang strategis dalam pendidikan karakter tersebut. Mereka tidak hanya memberikan tugas atau menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa dan siswi. Kemudian, guru harus mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap ini harus tercermin dalam interaksi antara siswa dan guru, kemudian dan guru terhadap siswa. Kemudian, peran yang ketiga dalam menerapkan pendidikan moral Pancasila di sekolah yaitu kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, pendidikan karakter itu tidak berjalan dengan maksimal tanpa ada peran aktif orang tua juga. Sehingga dalam konteks ini, orang tua itu harus menjadi fondasi pertama untuk menanam nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka. Nah, dalam konteks ini juga pendidikan moral Pancasila harus kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah yang sangat diperlukan juga. Kemudian yang ketiga itu membangun kolaborasi yang kokoh. Yang berapa sudah kayak? Keempat. Oh, yang keempat. Maaf tadi ada kekeliruan. Yang keempat yaitu membangun kolaborasi yang kokoh. Bukan hanya membangun kolaborasi antara orang tua dengan guru saja tapi itu harus membangun kolaborasi yang kokoh antara kedua pihak ini, yaitu kolaborasi yang kokoh antara sekolah dengan orang tua dan siswa menjadi kunci keberhasilan pendidikan karakter di sekolah itu sendiri. Baik, pendidikan moral Pancasila harus diterapkan tidak hanya dalam bentuk teori tetapi juga praktik nyata. Dan contohnya, siswa dapat melibatkan kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu masyarakat sekitar, melakukan kampanye anti-bullying, dan yang berikut berpartisipasi dalam program lingkungan. Dengan cara ini, nilai-nilai moral yang diajarkan tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga bagaimana dari kehidupan mereka untuk menerapkan hal-hal yang positif di lingkungan masyarakat. Mungkin itu sekian dari saya untuk peran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Oke, terima kasih Kak. Sebagai generasi, apa harapan kakak ke depannya, Kak? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga boleh dibilang generasi muda, sehingga peran untuk menyampaikan dan untuk menerapkan pendidikan Pancasila itu juga menjadi peran saya. Nah, sebagai generasi muda dan khusus saya, harapan yang saya miliki untuk menerapkan pendidikan Pancasila di sekolah yang pertama itu melalui evaluasi yang menyeluruh dan kerjasama yang solid. Kemudian pendidikan moral Pancasila di lingkungan sekolah itu diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kemudian ketika nilai-nilai Pancasila berhasil ditanamkan dalam diri siswa, maka dampaknya akan dirasakan oleh kita sendiri. Dan hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat. Dan karakter yang siswa dan yang bermoral, berintegritas dan menjadi aset berharga untuk bangsa dan negara kita tercinta. Dan sebagai generasi penerus atau generasi milenial, saya sebagai siswa yang mampu menumbuhkan rasa empati, memiliki rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dengan dukungan semua pihak, pendidikan moral Pancasila dapat menjadi fondasi kuat
dalam membangun karakter bangsa di masa depan. Kemudian harapan yang paling besar juga dari saya tentang penerapan pendidikan Pancasila di sekolah itu, harapannya semoga antara siswa dan guru itu memiliki rasa peduli terhadap sesama, kemudian memiliki rasa empati, memiliki rasa tanggung jawab terhadap situasi-situasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah, dan terus bekerja sama untuk mencapai hasil-hasil yang positif dan hasil-hasil yang kita inginkan bersama di lingkungan sekolah itu sendiri. Seperti berganting, kakak setrio ini tidak ada duanya memang. Iya. Memang ini sangat manis dari dulu ya guys. Keturunan saya itu makan tomat dari dulu. memang kakak setrio ini tidak ada duanya nih. Dan pertanyaan sangat membuka hati saya ini. Mungkin ini pertanyaan yang berangkat dari kasus-kasus yang berada di lingkungan sekolah. Pengalaman juga ya guys. Pengalaman. Baik, tantangan remaja masa kini tentang pendidikan moral Pancasila itu sayangnya remaja masa kini itu tidak mencerminkan seorang individu yang baik, karena banyak dari mereka yang kurang memiliki kesadaran teman-teman tentang kesadaran moral, sehingga muncul berbagai masalah atau muncul berbagai kasus seperti meningkatnya kasus tawuran, perundungan atau bullying hingga perilaku negatif lainnya. Kemudian kasus yang lain yaitu kasus hamil di luar nikah, kemudian kasus penistaan agama, pokoknya berbagai macam kasus yang dihadapi remaja dalam menerapkan pendidikan Pancasila di sekolah. Nah, karena mereka tidak menerapkan atau tidak mengimplementasikan pendidikan moral Pancasila dengan baik. Nah, fenomena ini teman-teman sering terjadi dan begitu besar dampak yang dihadapi oleh remaja itu sendiri. Nah, baik di sekolah, orang tua maupun siswa sendiri harus berani keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, untuk menghadapi persoalan ini, salah satu langkah yang dapat diambil dalam membangun antara hubungan untuk menerapkan pendidikan Pancasila itu sendiri, yaitu membangun dialog antar agama, kemudian membangun dialog terbuka tentang dampak dari penyalahgunaan atau dampak dari perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah. Kemudian peserta didik atau siswa-siswi tersebut mesti harus didorong untuk berani menyampaikan pendapat mereka secara konstruktif, kemudian sehingga mereka merasakan dihargai dan termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menerapkan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah itu sendiri, sehingga ketika mereka memberikan atau menyampaikan pendapat mereka secara konstruktif, sehingga otomatis pendidikan moral Pancasila di lingkungan sekolah tersebut pasti berjalan dengan lancar dan baik, dan mampu menghasilkan generasi muda yang solid, yang berani bertanggung jawab dan bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Supaya situasinya makin cair. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang lagi tentang kasus-kasus yang yang begitu viral di media sosial ini. Ini kopi ini memang terinspirasi sekali, Iya, memang kopi Tuk Manggarai itu asli. Mantap sih, tahu memang ini kopi Manggarai. Rasanya sangat menyentuh dan terinspirasi sekali, Kak. Makanya saya tadi mungkin efek dari minum ini kopi tadi, sehingga untuk menjawab pertanyaan dari host tadi, ya puji Tuhan, walaupun itu banyak banyak salah dalam pengucapan atau dalam pelafalan, ya tapi puji Tuhan lah, intinya yang kita sampaikan ini berdasarkan kasus-kasus yang berada di lingkungan sekolah yang terkhusus di Manggarai ini, Kak, karena terlalu banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi ketika nilai Pancasila tidak mampu diterapkan dengan baik? Pertanyaannya sangat bagus.
apa yang terjadi ketika pendidikan moral Pancasila itu tidak diterapkan secara baik. Baik, Kakak Satrio, ketika pendidikan moral Pancasila di sekolah itu tidak diterapkan dengan baik, yaitu lagi-lagi saya mengatakan berbagai macam situasi atau berbagai macam masalah yang terjadi, yaitu yang pertama tadi kasus bullying, kasus tawuran di mana-mana, habis itu kasus lainnya itu mungkin kita punya adik perempuan atau teman-teman perempuan kita itu mengalami kasus hamil di luar nikah, kemudian aborsi semakin meningkat, kemudian terjadi kesenjangan antara pihak yang berbeda agama begitu. Pokoknya banyak kasus ketika pendidikan moral Pancasila itu tidak diterapkan secara baik di sekolah. Mungkin itu sudah jawaban dari saya, Kakak Satrio. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Kakak Satrio, sedikit ini apa? Ada tanggapan dari saya ini Kang berkaitan dengan munculnya berbagai macam kasus yang berada di Manggarai ini. Karena menurut saya ini mungkin pendidikan moral di Pancasila pendidikan moral di lingkungan sekolah ini tidak diterapkan dengan baik mungkin. Karena beberapa pekan yang lalu ini muncul berbagai macam kasus ini Kang, sehingga media sosial ini sangat ramai untuk membahas kasus-kasus tersebut. Karena itu harapan terakhir saya, semoga pendidikan moral Pancasila di lingkungan sekolah itu mesti harus diterapkan dengan baik, sehingga kasus-kasus tersebut semakin menurun atau mungkin bisa ditiadakan sajakah. Karena itu sangat mengganggu kita punya kita punya pandangan berkaitan dengan kasus-kasus seperti itu Kak. Makanya ya saya merasa tidak terasing lagi nih untuk mengangkat kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Mungkin itu harapan dari saya, Kakak Satrio. Yang terakhir, mungkin saya mohon maaf jika apa yang saya jawab mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman. Wajarlah sebagai makhluk Masih perjuangan ini. ya istilahnya masih dalam proses perjuangan ini, masih ada harus diperbaiki lagi seperti dalam pelafalan kalimat atau kata-kata, baik dalam gestur tubuh mungkin harus diperbaiki. Saya rasa itu hal yang wajar-wajar saja, Kakak Satrio ya. Saya mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Jimmy yang sudah meluangkan waktu untuk mengasih materi yang diberikan oleh Kak Jimmy. Untuk remaja-remaja yang masih sekolah, tetap berjuang dan semangat. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan remaja-remaja yang masih berada di bangku sekolah. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Semoga sukses dan selamat. Baik, selamat berjuang juga untuk teman-teman yang sedang dalam zona perjuangan. Semoga perjuangannya dapat memperoleh hasil yang memuaskan di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terus kopi.